Halo, saya Arya Kresna Official. Salam hilirisasi. Baik teman-teman, di TikTok saya sudah membahas ya berkali-kali tentang ijazah palsu. Namun di channel baru saya di YouTube Arya Kresna Official ini, saya belum pernah mengangkat masalah ijazah palsu. Yang mana kemudian teman-teman, saya perlu memberikan perhatian di sini juga teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Nah, ketika seseorang mendalilkan ke pengadilan ya tentang dalilnya tersebut, maka siapa yang mendalilkan itulah yang wajib membuktikan. Jadi ketika orang-orang mengatakan ketika Bapak Jokowi itu ditanyakan ijazahnya, kemudian masalah itu berlarut-larut sampai dengan saat ini, ya masalahnya tinggal Bapak Jokowi nunjukkan saja ijazahnya, selesai masalahnya. Namun ternyata kalau kita melihat dari spek hukumnya tidak sesederhana yang disampaikan oleh Roy CS teman-teman. Jadi teman-teman ya, yang harus menunjukkan ijazah tersebut asli atau tidaknya adalah proses hukum. Nah, ketika ini semua kemudian ya teman-teman dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo secara resmi ke Polda Metro Jaya, yang mana kemudian nih teman-teman atas laporannya tersebut, tentunya nih sekarang Bapak Jokowi harus membuktikan nih bahwa ijazahnya adalah ijazah asli. Yang mana kemudian nih teman-teman, Polda Metro Jaya telah menerima ijazah tersebut. Kenapa Polda Metro Jaya menerima? Karena Polda Metro Jaya juga akan melakukan pengujian terhadap ijazah tersebut, yang mana kemudian di sana nanti teman-teman Polda Metro Jaya melalui beberapa poin seperti keterangan dari Universitas Gadjah Mada, kemudian keterangan dari ijazah-ijazah yang lainnya, yang mana kemudian itu semua digabungkan dan membuat yang namanya kepastian bahwa ijazah tersebut dinyatakan asli. Namun sebenarnya untuk menyatakan ijazah itu asli atau tidak, itu sebenarnya tidak membutuhkan laboratorium forensik teman-teman. Jadi scientific crime investigation itu teman-teman tidak akan melibatkan yang namanya laboratorium, karena dalam hal untuk membuktikan keaslian sebuah ijazah, pembandingnya adalah kampus di mana Bapak Jokowi berkuliah, yaitu Universitas Gadjah Mada. Karena di Universitas Gadjah Mada tersebut ada data-data kuliah yang mendukung bahwa keaslian ijazah tersebut adalah ijazah asli teman-teman. Yang kedua nih teman-teman, banyak sekali pengikut Roy Suryo CS ini yang mengatakan tangkap Jokowi, adili Jokowi, seperti ibu-ibu yang sudah viral dan terkenal bernama Ibu Tarwiyah, yang mana mengatakan bahwa Bapak Jokowi itu seperti ucapan binatang yang tidak pantas. Nah, ujaran-ujaran kebencian tersebut teman-teman lahir karena pengaruh-pengaruh hal-hal yang seperti Roy Suryo lakukan selama ini teman-teman. Jadi teman-teman, saya ceritakan kembali dan saya ingatkan kembali bahwa Roy Suryo pernah melakukan kasus penistaan agama, pelecehan terhadap simbol keagamaan, yaitu stupa di Candi Borobudur itu dibuat meme yang kemudian itu semua menyakiti nih yang namanya umat Buddha di Indonesia teman-teman. Alasannya sih demokratis, alasannya sih ingin mengkritisi dan mengkritik, tetapi yang namanya kritikan itu berbeda dengan yang namanya perbuatan melawan hukum. Ketika kemudian candi yang merupakan suatu kehormatan, suatu junjungan sebuah agama dijadikan meme yang kemudian itu semua dikatakan oleh Roy Suryo ini sebagai kritikan, itu bukanlah bentuk kritikan, tetapi itu lebih kepada pelecehan terhadap simbol-simbol keagamaan. Sekarang ini teman-teman, umat minoritas dan mayoritas itu berlaku sama di mata hukum, sehingga kemudian ketika minoritas ini kemudian didiskreditkan seperti itu, tentunya mayoritas yang berpikiran logis, berpikiran sehat juga akan mendukung yang namanya minoritas yang didiskreditkan ini teman-teman. Karena pada dasarnya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di negara kita ini terdapat pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan harus saling menghormati antar satu agama dengan agama yang lainnya, sehingga kerukunan umat beragama itu wajib dijaga oleh setiap orang. Oke, lanjut. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini teman-teman sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu kalau tidak salah di pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, di Indonesia itu diatur tentang perbuatan fitnah teman-teman. Jadi ketika ini semua nanti disuarakan bahwa para ilmuwan sedang dikriminalisasi
kriminalisasi. Kriminalisasi dari mana? Teman-teman harus bisa membedakan nih yang tidak setuju dengan laporan Bapak Jokowi ini. Yang namanya kriminalisasi itu tidak ada perbuatannya tetapi dihukum atau diada-adakan perbuatannya. Sementara ini teman-teman sudah jelas fitnah tersebut merendahkan, kemudian merendahkan yang serendah-rendahnya, yang kemudian akhirnya menyakiti yang namanya Bapak Joko Widodo. Itu kita ingat kembali bahwa beliau telah memberikan jasa besar kepada Indonesia melalui pembangunan infrastruktur di Indonesia, kemudian hilirisasi terhadap sumber daya alam. Teman-teman apakah mengetahui bahwa yang namanya orang baik di Indonesia akan mendapatkan serangan yang luar biasa? Sebenarnya yang melakukan serangan bukanlah orang-orang Indonesia asli, karena pada dasarnya ketika ada pahlawan di Indonesia, tentu kita sesama warga negara Indonesia akan saling mendukung. Nah, tetapi yang dirugikan di sini adalah pihak asing, teman-teman, yang mana ketika hilirisasi itu dikerjakan, dampaknya adalah merugikan negara tujuan ekspor yang selama ini mengelola sumber daya alam kita semena-mena, yang kemudian hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Ketika sumber daya alam itu dikirim mentah ke luar negeri sana, teman-teman, yang mendapatkan keuntungan besar bukan kita loh, tetapi negara tujuan ekspor loh. Itu sangat sah hukumnya di dunia ekonomi, teman-teman. Nah, itu semua kemudian dirubah oleh Bapak Jokowi, kemudian dibuatkan hilirisasi yang mungkin pada saat ini masih berupa produk setengah jadi. Yang mana di produk setengah jadi aja nih, teman-teman ya, lompatannya sudah sangat luar biasa. Dari pengambilan nikel yang tadinya hanya 30 triliun melompat menjadi 510 triliun. Bukankah itu merupakan angka yang sangat luar biasa? Jika sudah demikian, teman-teman, orang-orang yang tidak menyetujui dengan hilirisasi ini adalah orang-orang yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia, melainkan berpihak kepada kepentingan asing yang selama ini menerima ekspor sumber daya alam mentah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dinarasikan bahwa orang-orang masyarakat ini tidak butuh jalan tol. Faktanya, teman-teman, setiap hari itu berapa ribu mobil yang lewat, berapa masyarakat yang lewat di jalan tol tersebut, berapa hasil bumi yang didistribusikan melewati jalan tol tersebut, sehingga ketika ada orang yang mengatakan masyarakat kecil itu tidak butuh jalan tol, maka orang tersebut bisa dipastikan SDM-nya SDM yang sangat rendah dan tidak bisa membaca bagaimana lompatan ekonomi akan dilakukan oleh negara di Indonesia ini, karena yang namanya sistem ekonomi harus diintegrasikan. Bagaimana mungkin seorang yang sudah mencalonkan dirinya sebagai presiden tidak memahami hal yang semudah itu dan sesederhana itu? Mengapa orang baik itu diserang? Karena orang baik akan membela masyarakat sehingga merugikan yang namanya mafia, merugikan negara tujuan ekspor. Nah, teman-teman, di Indonesia baru-baru ini muncul tagar Indonesia Gelap, yang mana tagar Indonesia Gelap itu sungguh sangat meresahkan. Akibat daripada tagar Indonesia Gelap, masyarakat ramai-ramai membenci pemerintah, kemudian menarasikan bahwa negara Indonesia itu akan bubar, yang kemudian teman-teman setelah diselidiki yang ternyata menciptakan tagar Indonesia Gelap ini adalah jaringan koruptor, teman-teman. Di sana kemudian muncul tersangka dan kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung bernama Marcella Santoso. Marcella Santoso adalah seorang pengacara, teman-teman, yang mana sepak terjangnya di dunia hukum sudah sangat tidak bisa diragukan dan sudah melanglang buana sejak lama, yang mana kemudian terbukti menjadi salah satu aktor intelektual dalam menciptakan tagar Indonesia Gelap. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya supaya masyarakat Indonesia semakin terpecah belah dan tidak fokus memperhatikan aset-aset bangsa ini. Kita sengaja diciptakan supaya terus menjadi manusia yang bodoh, sehingga kemudian orang-orang asing itu terus untuk menguasai harta kekayaan kita. Indonesia sangat kaya, teman-teman. Terbukti ya, bahkan sebelum Indonesia ini menjadi Indonesia, orang-orang asing itu sudah berdatangan ke Indonesia, menjajah Indonesia, karena di sini potensinya bukan hanya rempah-rempah, teman-teman, tetapi sumber daya alam. Kembali lagi, di Indonesia itu ada batu bara, ada nikel, ada bauksit, ada emas, ada uranium, dan masih banyak lagi kekayaan-kekayaan alam lainnya selain juga rempah-rempah dan sumber daya manusianya, teman-teman. Sehingga semua negara itu bahkan mengincar Indonesia, teman-teman. Dan ketika semua itu nanti bisa dihilirisasi dan dimaksimalkan oleh pemerintah, kita bisa lebih berpeluang menjadi negara yang kaya ketimbang Korea Selatan, ketimbang Korea Utara, kemudian ketimbang Taiwan. Karena secara keadaan lingkungannya, Korea tidak memiliki sumber daya alam sehebat Indonesia.
Kita semua memilikinya, tetapi kita belum mampu mengolah menjadi produk jadi. Negara luar sana teman-teman, software yang canggih saja itu bisa dikelola dan diciptakan, apalagi hanya sebatas batu baterai EV, yang mana teknologi untuk menciptakan batu baterai itu, saya meyakini jika pemerintah serius, itu secepatnya bisa dibuat dan kita bisa mengekspor produk jadi seperti batu baterai. Tidak hanya mengekspor produk setengah jadi, tetapi lebih kepada produk jadi, sehingga lompatannya bukan lagi melompat dari 30 ke 510, bahkan ke jutaan triliun, sehingga kemudian itu semua dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia. Lagi-lagi saya jelaskan kepada masyarakat bahwa ketika kita mampu memberikan dukungan kita kepada negara, kepada pemerintah, maka dukungan tersebut akan berbanding lurus dengan kepentingan masyarakat. Nah, namun jika ketika kita tidak mampu mendukung pemerintah, maka hal itu akan berbanding terbalik dengan kepentingan kita. Jadi pada dasarnya kita harus tetap mendukung pemerintah, namun catat kepada pemerintah, ketika masyarakat memberikan kritikan, yang mana kritikan tersebut tentunya bukanlah kritikan kosong seperti kritikan yang saya contohkan Denny Cagur, seorang artis yang menjadi anggota DPR, mengkritik tentang kebijakan Bapak Deddy Mulyadi yang harus dievaluasi terkait dengan barak militer ya, yang mana kemudian di sana tidak ada solusi apapun, dan ternyata kebijakan tersebut yang dibuat oleh Bapak Deddy itu merupakan kebijakan yang tidak ada tandingannya, karena selama ini tidak ada yang bisa menyelesaikan selain Bapak Deddy Mulyadi. Nah, ketika masyarakat saat ini mengkritik nih amnesti sama abolisi, dan masyarakat itu pun tidak menarasikan hal tersebut dengan kritikan kosong, evaluasinya adalah bahwa perbuatan Tom Lembong dan perbuatan Hasto itu adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana itu pun sudah dinyatakan oleh Profesor Mahfud MD. Walaupun nih pernyataan Profesor Mahfud MD saat ini berbeda dengan pernyataan yang dulu pernah diucapkan. Dulu beliau mengatakan bahwa perbuatan Tom dan perbuatan Hasto ini tidak perlu diperdebatkan, itu udah murni perbuatan melawan hukum, sehingga kemudian sah jika Tom Lembong itu dan juga Hasto itu diberikan hukuman pidana kepadanya, sehingga kemudian itu berbeda ketika pernyataan tersebut saat ini, ketika beliau telah memilih yang namanya panggung politik ya, bersama dengan partai, kemudian mencalonkan diri sebagai wakil presiden yang kemudian gagal atau kalah dalam kompetisi pemilihan presiden, yang mana saat ini mengatakan bahwa Tom Lembong dan Hasto itu dikriminalisasi. Pertanyaannya, mengapa seorang profesor menyatakan hal yang berbeda dulu dengan sekarang? Berarti kan ini erat kaitannya dengan politik. Yang namanya ilmu hukum itu memiliki integritas dan tidak akan pernah berubah. Namun hal yang saya perhatikan dari seorang Mahfud MD ini tidaklah memiliki integritas pernyataannya ketika beliau menyatakan dan memberikan penilaian terhadap kasus Tom Lembong, bukan yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kami akan semangat terus memberikan edukasi dan konten kepada masyarakat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.